Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sofiatus Anda. Saya salah satu mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis implikatur yang merupakan salah satu mata kuliah studi wacana yang diampu oleh Bapak Reka Yuda Mahardika, MPD. Nah, langsung saja di sini ada definisi wacana. Yang pertama yaitu secara etimologis kata wacana atau discourse berasal dari bahasa Latin discurrere yang berarti mengalir ke sana kemari, dan nominalisasi kata diskursus mengalir secara terpisah yang ditransfer maknanya menjadi terlibat dalam sesuatu atau memberi informasi tentang sesuatu menurut Fass tahun 1992. Yang kedua, wacana memuat rentetan kalimat yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi lainnya yang membentuk satu kesatuan informasi menurut Jaja Sudarma tahun 2006. Yang ketiga, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Ya, di mana wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap, menurut Krida Laksana tahun 2008. Yang keempat, wacana adalah perkataan, ucapan, tutur yang merupakan satu kesatuan keseluruhan tutur yang menurut Adi Wimarta tahun 1983. Yang kelima, wacana adalah satu peristiwa yang terstruktur diwujudkan di dalam satu perilaku linguistik atau bahasa atau yang lainnya, menurut Edmondson tahun 1981. Nah, jadi dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wacana adalah kesatuan makna antar komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Jadi di mana wacana itu adalah sebuah kalimat yang berkaitan dengan konteks yang disampaikannya agar dapat dipahami oleh si pembaca. Kemudian yang selanjutnya yaitu ruang lingkup wacana. Yang pertama yaitu implikatur. Nah, di mana implikatur ini adalah suatu maksud atau makna yang tersembunyi. Jadi sebuah pemaparan kalimat yang maknanya itu tersembunyi. Yang kedua yaitu preposisi atau anggapan, di mana anggapan dasar dan penautan dalam suatu kalimat untuk memahami suatu paparan bahasa. Nah, jadi preposisi ini adalah suatu kalimat tindak tutur di mana anggapan yang disampaikan oleh si penutur kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga, referensi, yaitu sebuah pengertian yang dikembangkan penutur dalam paparan bahasanya sesuai dengan hal yang diacu, atau referensi itu bisa disebut juga suatu bagian tertentu dari buku ataupun publikasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar atau penegasan pernyataan melalui fakta-fakta yang teruji. Kemudian yang terakhir yaitu inferensi. Nah, inferensi ini yaitu bentuk pengambilan kesimpulan, di mana preferensi ini yaitu proses yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dan informasi yang telah diketahui, jadi dapat disimpulkan dari kalimat tersebut gitu. Nah, di sini saya akan menganalisis dari salah satu rangkaian wacana itu, yaitu implikatur. Nah, adapun kajian teori dari implikatur sendiri, yaitu yang pertama menurut Brown dan Yule pada tahun 1996, istilah implikatur dipakai untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh penutur. Nah, pendapat itu tertumpu pada suatu makna yang berbeda dengan makna tuturan secara harfiah. Yang kedua yaitu senada dengan pendapat sebelumnya bahwa Grich menunjukkan bahwa sebuah implikatur merupakan sebuah proposisi yang diimplikasikan melalui ujaran dari sebuah kalimat dalam suatu konteks. Sekalipun proposisi itu sendiri bukan suatu tiga bagian dari hal yang dinyatakan sebelumnya, menurut Gazdar tahun 1979. Nah, hampir sama dengan pendapat Brown dan Yule, tetapi Grich mencoba mengaitkan
suatu konteks yang melingkupi suatu tuturan yang turut memberi makna. Lebih singkat lagi, Gris menurut Suryono mengatakan implikatur percakapan sebagai salah satu aspek kajian pragmatik yang perhatian utamanya adalah mempelajari maksud suatu ucapan. Nah, sesuai dengan konteksnya, implikatur cakapan dipakai untuk menerangkan makna implisit di balik apa yang diucapkan atau dituliskan sebagai sesuatu yang diimplikasikan. Nah, jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi sebelumnya bahwa implikator percakapan adalah suatu bagian dari kajian pragmatik yang lebih mengkhususkan kajian pada suatu makna yang implisit dari suatu percakapan yang berbeda dengan makna harfiah dari suatu percakapan. Jadi, suatu wacana yang disampaikan tetapi mempunyai makna yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, maknanya tidak disampaikan dalam wacana yang disampaikannya gitu. Nah, di sini saya akan menganalisis implikatur sebuah postingan yang diunggah oleh akun Jack Sparrow Gendeng yang posting kembali oleh akun Sherliana Vita dalam akun Instagramnya, yaitu di sana beliau mengatakan bahwa ukur tanah bawa meteran, jangan bawa polisi. Nah, jadi ini adalah sebuah wacana yang memiliki makna tersembunyi di dalamnya yang ditujukan pada masalah yang terjadi di Wadas, Jawa Tengah. Nah, jadi yang menjadi topik permasalahannya yaitu bendungan banner yang menjadi akar permasalahan yang terjadi di Wadas ini. Nah, di sana seperti yang kita ketahui banyak sekali postingan-postingan yang mengacu pada masalah ini, yaitu di mana para warga yang melakukan penolakan pembebasan lahan yang ditangkap oleh aparat. Nah, di sana banyak sekali sejumlah aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jateng pada Selasa tanggal 8 Februari 2022. Nah, dalam rangka pengukuran lahan ini yaitu untuk keperluan query tumbang batuan andesit. Nah, di sini ini ada postingan selanjutnya, yaitu bahwa dikatakan polisi kepung Wadas, Ganjar bilang jangan takut. Jadi di sini ada pemaksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga Wadas sendiri. Banyak sekali warga yang ditahan, padahal warga banyak yang melakukan penolakan, tidak ingin dilakukannya pengukuran tersebut karena akan mengganggu stabilitas warga Wadas di situ. Dan Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa tidak akan adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat tersebut. Padahal pada kenyataannya seperti unggahan-unggahan yang banyak diunggah di media sosial, kita sendiri bisa menyaksikan bahwa banyak sekali kekerasan yang terjadi dan aparat itu melakukan kekerasannya dengan penangkapan beberapa warga Wadas di Jawa Tengah. Jadi postingan ini sebenarnya mengandung sindiran kepada pemerintah, salah satunya yaitu Bapak Ganjar selaku gubernur yang melakukan penangkapan terhadap warga yang menolak akan adanya pembebasan lahan yang ditangkap oleh aparat itu. Nah, sebenarnya kalau jika hanya melakukan pengukuran saja, mengapa harus membawa aparat seperti polisi, TNI, padahal bisa dilakukan pengukuran saja, tidak perlu membawa aparat tersebut, apalagi dengan adanya penangkapan dan penahanan warga di Wadas itu sendiri. Nah, dan selanjutnya juga, nah ini adalah salah satu bukti bahwa adanya kekerasan yang dilakukan di Wadas. Nah, konflik di sana yaitu Bapak Ganjar bilang bahwa hanya pengukuran saja, tapi ada warga yang dibogem aparat. Jadi ada warga, beberapa warga, bahkan anak-anak pun ada yang dibawa oleh aparat untuk ditangkap. Nah, selanjutnya, yang pada akhirnya, karena memang banyak sekali penolakan dari warga Wadas itu sendiri, akhirnya Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah meminta maaf untuk 64 warga Wadas yang ditangkap.
ungkapnya, yaitu saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Purworejo dan masyarakat Wadas. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Nah, jadi dapat disimpulkan dari analisis implikatur ini yang disampaikan oleh Jack Separo Gendeng itu, beliau menyampaikan apa yang disampaikannya di media sosial itu terkait dengan masalah yang terjadi di Wadas, Jawa Tengah. Jadi itu merupakan sindiran kepada pemerintah yang dimana apa postingannya itu tidak mengandung makna yang sebenarnya, bahwa makna yang tersirat di sini yaitu disindir kepada pemerintah Jawa Tengah. Mungkin seperti itu analisis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.